kita tekan tombol kuning sebagai tombol pemutar motor reverse. Nah, kita tekan seperti ini. Nah, motornya berbalik arah. Kembali lagi di channel Jago Listrik. Kali ini kita akan belajar bagaimana membaca wiring diagram kontrol pada rangkaian forward reverse untuk motor 3 pas. Nah, forward reverse di sini berarti motor 3 pas bisa berputar maju atau searah jarum jam dan mundur atau berlawanan arah jarum jam. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, seperti teman-teman lihat pada layar, yang sebelah kiri ini adalah rangkaian daya dari forward reverse dan sebelah kanan ini adalah komponen-komponennya. Nah, sebelum kita merangkai secara keseluruhan rangkaian forward reverse, nah terlebih dahulu kita harus merangkai rangkaian daya 3 pas ke motor 3 pasnya. Nah, ini contoh rangkaian daya dari forward reverse. Nah, kita lihat di sini ada dua kontaktor K1 dan K2. Nah, K1 ini berfungsi untuk memutar motor maju atau searah jarum jam. Sedangkan K2 itu untuk memutar motor mundur atau berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau K1 aktif, motor akan maju, dan apabila K2 aktif, motor akan mundur. Nah, sekarang kita akan memwiring rangkaiannya pada komponen-komponennya. Nah, yang pertama kita lihat yang paling atas itu ada sumber 3 pas RST dihubungkan ke inputnya MCB 3 pas. Nah, sedangkan output MCB 3 pas kita hubungkan ke input kontak utama kontaktor K1. Sedangkan output kontak utama kontaktor K1 itu langsung terhubung ke input kontak utama TOR. Sedangkan output kontak utama TOR itu langsung kita hubungkan ke terminal motor 3 pasnya yang U1, V1 dan W1. Sedangkan U2, V2, W2 motor 3 pasnya itu kita jumper seperti ini. Nah, di sini kita sudah bisa memutar motor searah jarum jam atau maju. Nah, sekarang kita akan mewiring yang berlawanan arah jarum jam atau mundur. Nah, kita lihat pada K2. Nah, input kontak utamanya yang 1 itu kita hubungkan ke 5-nya K1. Sedangkan 3 K2 kita hubungkan ke 3-nya K1. Dan 5 K2 itu kita hubungkan ke 1-nya K1. Nah, kalau kita lihat pada komponen seperti ini. Yang L1-nya K2 ke L3-nya K1. Yang L2-nya K2 ke L2-nya K1 dan L3-nya K2 ke L1-nya K1. Nah, sedangkan output kontak utama K2-nya yang 2 itu kita hubungkan ke 6-nya K1. Sedangkan 4 K2 kita hubungkan ke 2-nya K1 dan 6-nya K2 kita hubungkan ke 4-nya K1. Nah, kalau kita lihat wiring pada komponen seperti ini. Nah, yang T1 K2 kita hubungkan ke T3-nya K1. Yang T2-nya K2 kita hubungkan ke T-nya K1. Dan T3-nya K2 kita hubungkan ke T2-nya K1. Begitu teman-teman. Nah, kita sudah merangkai rangkaian dayanya. Nah, sekarang kita akan coba simulasikan bagaimana motor itu berputar forward atau reverse. Yang pertama kita naikkan MCB-nya. Nah, sudah naik MCB-nya. Nah, di sini arus dari sumber listrik 3 pas sudah mengalir ke kontak utama, kontaktor 1 dan kontaktor 2, tetapi belum aktif karena tuas magnetnya belum tertekan. Nah, ini kita akan tekan manual dengan tangan atau jari. Nah, kita tekan tuas magnet pada kontaktor 1. Nah, maka motor akan berputar searah jarum jam atau maju karena kontaktor 1 yang aktif. Nah, apabila saya tekan yang K2-nya, nah seperti ini, maka motor akan berputar berlawanan arah jarum jam atau mundur karena K2-nya yang aktif. Nah, begitu rangkaian daya forward reverse. Nah, rangkaian daya sudah, sekarang kita akan merangkai rangkaian kontrolnya. Nah, untuk memudah kita belajar, maka rangkaian daya ini akan saya hilangkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Jadi kita fokus kerjakan rangkaian kontrol dan ditambahkan rangkaian daya nantinya. Nah, kita perhatikan rangkaian kontrol yang ini ya teman-teman. Nah, yang pertama kita lihat yang paling atas itu ada sumber listrik pasa L ya. L itu berasal dari R-nya 3 pas. Nah, itu terhubung ke inputnya MCB. Sedangkan outputnya MCB itu terhubung ke
kontak bantu NC Tor yang 95. Dan sedangkan output kontak bantu Tor NC96 itu terhubung ke inputnya push button NC PB01. Nah, sedangkan output PB0 NC2 terhubung ke input PB1 NO3. Nah, sedangkan output PB1 NO4 terhubung ke kontak bantu NC K221. Nah, sedangkan output kontak bantu K2 NC22 itu terhubung ke coil kontaktor A1 K1. Nah, sedangkan coil A2 K1 terhubung langsung ke sumber netral 3 pasnya. Nah, kita lanjut ke baris selanjutnya. Ada input kontak bantu K1 NO13 itu terhubung ke input PB1 NO3. Nah, sedangkan output kontak bantu NO K114 terhubung ke kontak bantu NC K221. Nah, sedangkan lampu yang sisi pasarnya 1 terhubung ke coil kontaktor K1A1. Dan netral lampu itu terhubung ke coil A2 kontaktor K1. Nah, selanjutnya ada input PB2 NO3 terhubung ke kontak bantu NO K113. Nah, sedangkan output PB2 NO PB24 terhubung ke input kontak bantu K1 NC21. Nah, sedangkan output kontak bantu NC K122 terhubung ke coil kontaktor K2 A1. Nah, sedangkan coil A2 kontaktor A2 kita hubungkan ke coil A2 kontaktor K1. Nah, sekarang kita ke baris selanjutnya. Ada input kontak bantu NO-K213 kita hubungkan ke input kontak bantu K1 NO13. Nah, sedangkan output kontak bantu K2 NO14 kita hubungkan ke kontak bantu K1 NC21. Nah, sedangkan lampu kuningnya yang pasang kita hubungkan ke coil A1 nya kontaktor K2. Nah, sedangkan netral lampu kuning kita langsung hubungkan ke netralnya lampu hijau. Nah, baris terakhir itu ada input kontak bantu NO Tor 97 kita hubungkan ke input kontak bantu Tor NC95. Nah, sedangkan output kontak bantu Tor 98 kita hubungkan langsung ke pasarnya lampu merah. Nah, sedangkan netral lampu merah kita hubungkan ke netralnya lampu kuning. Oke, beginilah wiring kontrol dari rangkaian forward reverse. Nah, sekarang kita akan gabungkan rangkaian daya yang sudah kita kerjakan tadi dengan rangkaian kontrol ini. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini sudah gabungan dari rangkaian daya dan rangkaian kontrol forward reverse. Nah, sekarang saya akan simulasikan keseluruhan rangkaian forward reverse ini. Yang pertama, tetap kita naikkan MCB 3 pas dulu untuk menghubungkan sumber listrik 3 pas ke rangkaian dayanya. Sedangkan di sini MCB 1 pas kita naikkan untuk menghubungkan sumber salah satu 3 pasnya ke rangkaian kontrolnya. Oke, kita lihat pada wiring diagramnya arus sudah masuk ya dari R ke rangkaian kontrolnya. Nah, di sini putus. Jadi arusnya mentok sampai di sini. Nah, yang pertama kita tekan tombol push button untuk mengaktifkan forwardnya. Jadi motor akan maju. Kita tekan seperti ini. Nah, kita lihat di sini motor maju forward ya, teman-teman. Dan lampu indikator hijau menyala sebagai indikasi motornya berputar forward, maju atau searah jarum jam. Nah, apabila saya lepas tangan saya dari push button hijau ini, nah ini tetap berputar motornya karena di sini sudah ada safe holdingnya. Nah, misalkan saya menekan push button kuning ini, nah ini tidak akan berpengaruh. Motor tetap berputar searah jarum jam karena kontak bantu K1
yang sebelumnya NC di sini berubah menjadi terbuka. Jadi apabila saya menekan PB2 ini, arus tetap tidak bisa mengenai K2. Nah, itu fungsi dari interlock. Oke, bagaimana saya ingin merubah motornya menjadi berbalik putarannya? Nah, ini kita bisa menekan tombol stop yang merah ini. Jadi motornya padam, lampu indikatornya juga padam karena arusnya sudah putus di PB0 ini. Nah, sekarang kita akan memutar motornya berlawanan arah jarum jam. Nah, kita tekan tombol kuning sebagai tombol pemutar motor reverse. Nah, kita tekan seperti ini. Nah, motornya berbalik arah, berlawanan arah jarum jam atau mundur atau reverse. Dan lampu indikator kuningnya juga menyala sebagai indikasi motor berputar reverse. Nah, apabila saya lepas, motor tetap berputar karena di sini sudah ada safe holding, harus tetap bisa masuk ke kontaktor K2 dan lampu kuningnya tetap menyala. Nah, apabila saya menekan PB1 di sini, ini kontaktor K1 ini tetap tidak aktif karena yang K2 di sini yang sebelumnya NC telah terbuka, jadi arus tetap tidak bisa masuk ke kontaktor K1. Nah, apabila terjadi beban lebih pada motor, maka tor akan bekerja seperti ini. Nah, ini telah terjadi beban lebih pada motor, maka kontak bantu tor atau overload ini yang awalnya NC menjadi terbuka sehingga arus tidak ada yang masuk ke K1 dan K2 sehingga motornya tidak berputar. Dan yang kontak bantu yang awalnya NO di sini tertutup sehingga arus mengalir ke lampu merah sehingga lampu indikator merahnya menyala sebagai indikasi bahwa motor terjadi beban lebih dan tor aktif. Oke, sekian begitu cara membaca wiring diagram kontrol pada rangkaian forward reverse motor 3 pas. Nah, apabila teman-teman ada pertanyaan, tinggal komen di bawah, dan apabila teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like dan subscribe tentunya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.